Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Kita kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Tapi kali ini edisinya spesial karena kita nggak seperti biasa. Masa juga bintang tamunya 2 kan? Kita kali ini kita ambil episode spesial yaitu khusus host talk. Jadi di sini semua host kita akan berbicara tentang sesuatu. Nah, kita mau bicara apa? Hari ini kita mau bahas tentang pemuda. Dan seperti kita tahu 28 Oktober yang lalu kita sudah memperingati Sumpah Pemuda. Maka dari itu kita mau bahas tentang pemuda. Dan ternyata pemuda itu dampaknya luar biasa. Min. Bener gak sih? Nah coba sebelum kita mau lanjut lagi, saya mau tanya satu-satu. Pemuda itu apa sebenarnya? Pemuda itu kalau buat saya pribadi ya, itu bukan sekedar orang-orang yang berusia dari 14 sampai 21 tahun atau 24 tahun, tapi mereka yang udah lanjut umur pun tapi masih memiliki jiwa muda, itu bisa disebut pemuda. Kalau sebelah saya? Kalau menurut aku pribadi ya, secara garis besarnya sama kayak Mas Oka, cuma kalau menurut aku yang lebih lagi sih pemuda tuh mesti punya semangat yang lebih gitu. Oke. Kalau Aku nggak bercanda ya. BTW kita punya host baru. Di sini ada Yura sama Jane. Kalau yang belum kenal teman-teman, kalau yang ini sudah sering ya lihat. Saya baru sekali ini. Oh, ini juga namanya Oka di sini dan saya Yusa. Di sini kita mau bahas tentang pemuda. Kita lanjut, Jane. Apa tadi pemuda? Kalau itu? menurut Jane pribadi pemuda itu ya sama kayak kita seumuran kita. Terus jadi penerus selanjutnya. Wow. Ya, kalau saya pribadi pemuda itu bisa dikatakan 2 macam. Ada yang ya formal dan informal gitu dan kalau makna sebenarnya itu ya yang di dalam lingkup umur gitu ya, umur sekian sampai sekian bisa dibilang itu adalah pemuda. Tapi untuk secara informalnya itu kita bisa bilang ya benar tadi yang Oka, Yura sama Jin katakan kalau yang sudah tua pun ya sudah berumur lebih plus tapi masih punya semangat, punya jiwa yang muda gitu ya, itu pantas disebut pemuda itu. Nah tapi kalau secara formal nih ngomong-ngomong, pemuda itu dari umur berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Kalau setahu saya waktu pelajaran biologi SMP, seseorang itu akan mengajak usia remaja ketika berumur 12 sampai 21 tahun. Itu seingat saya sih. Apakah saya salah? Kalau Yura sama Jin? Kalau aku yang di pelajaran gitu udah lupa aja sih jujur. Tapi kenapa kita nggak cari aja di Mbah Google ya? Kayaknya ada deh. Coba kita cari di Mbah Google kalau pemuda itu sebenarnya umur berapa? Di mana ya? Di pertigaan Janoko nih. Oke, ini aku ketemu. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019. Jadi ini bukan cuma ngomong-ngomong tapi kita ada pengetahuannya ya. Di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2019, kepemudaan itu usianya dari 16 sampai 30 tahun. Ternyata remaja dan pemuda itu beda. Jadi remaja itu kayak masa transisi antara anak-anak ke pemuda gitu. Sepertinya seperti itu sih. Nah, sementara keputusan WHO PBB, wah ini bahas corona WHO. Nggak ada. Sementara keputusan WHO PBB yang terbaru disebutkan usia pemuda itu dimulai dari 18 sampai 65 tahun. Berarti kalau sudah lebih dari 65 itu namanya lansia. Ya, kok gitu ya. Kayak jauh banget. Gitu ya. 65 mungkin tuh. Karena di luar negeri orang-orangnya lebih gimana ya? Mungkin di umur 40 tuh mungkin beda sistem kayak kerja gitu kan juga beda sistemnya ya. Kayak kalau kalian lihat di mana? Di luar negeri kalau umur 18 tahun tuh udah kayak umur 25 gitu juga tuh. Berarti juga tua gitu secara muda. Tua secara muda. Tua ya. lebih awal. Berarti kalau secara formal itu dikatakan di undang-undang antara 16 sampai 30 tahun. Terus kenapa kalau kok dibilang pemuda ya? Berarti waktu Sumpah Pemuda itu sebenarnya
bukan cuma isinya anak-anak SMP, anak-anak SMA Enggak gitu ya. dong, Berarti enggak. pemuda itu bahkan umur 30 pun bisa ikut di situ. Nah, sekarang ada juga pertanyaan lagi. Yang membedakan kenapa kita harus disebut pemuda? Apa bedanya pemuda sama anak-anak? Mungkin bisa juga apa bedanya pemuda sama remaja itu apa? Tahu nggak? Kena Mas Yusa dulu, Mas Yusa dulu. Kalau aku, kalau remaja itu menurutku ya, ini opini nggak tahu yang asli ya. Kalau remaja itu dia masih masa transisi, intinya masih transisi sih. Jadi masih belum masih nyoba-nyoba istilahnya. Masih nyoba-nyoba terus masih benih-benih baru gitu ya. Tapi kalau sudah pemuda itu sudah dapat, oh ini passionku, nah terus kerja di situ. Nah itu kayaknya kalau menurutku itu sih. Tapi kita juga nggak tahu karena ini opini kita sih. Kalau aku sendiri pemuda tuh kayak lebih mereka yang masih produktif. Betul produktif ya betul. Kalau Yura, Jen, boleh bareng apa mau gantian terserah? Kalau buat aku pemuda itu yang sudah matang secara pikiran, tindakan. Kalau remaja itu masih kayak Setengah matang. Isa labil gitu. Okay. Kayak telur goreng. Nah, terus berarti ini kita masuk di pemuda nggak sih? Kalau tadi kan ya kan aku 16 kan 16 tahun, aku 22. Kok tua Mas? Aku tua banget ya. Saya puji Tuhan masih 18. 18 Yura. Aku masih 15 tahun. Wah, buak minggir. Masih bau kencur ternyata. Ulang. Tapi ini bekal bagus buat Yura ya besok karena sebentar lagi 16 tahun. Kalau Jen umur berapa? 13. 18 tahun Jen. Jadi di sini sebagian besar kita sudah pemuda. Nah, terus sebagai pemuda itu kita harusnya ngapain sih? Aku mau jawab tuh. Oh ya, yang Karena belum aku- pemuda tapi mau jawab dulu, tapi bagus sih. Apa? Kalau menurutku tuh mempersiapkan, kan kita kan mesti kan juga bakalan jadi pemimpin ke depannya. Jadi kita juga harus nyiapin lewat pendidikan atau apapun itu gitu sih. Jen, dulu Jen, apa? Kalau sebagai pemuda kita harus ngapain sih sebenarnya? Sebagai pemuda itu yang jelas harus berdampak. Soalnya kan buat kedepannya juga. Iya. Kalau nggak ngapa-ngapain terus kedepannya tuh mau gimana? Oh iya, Motivator sekali. Iya. Kalau Oka? Nah aku sendiri pemuda tuh harusnya apa ya? Harusnya nggak nyiak-nyiak waktu mereka buat cuma hura-hura tapi juga buat berkarya. Toh pemuda masa muda cuma sekali seumur hidup toh. Dan semua kejadian penting tuh biasanya terjadi di masa muda. Betul. Ya, kalau aku pribadi pemuda itu sebenarnya kita itu punya tugas yang sangat banyak. Salah satunya yang paling penting itu kita jembatan antara generasi tua dan generasi yang anak-anak. Itu paling penting. Kenapa? Ketika ada gap di situ, nggak sinkron dan nggak sinkron, otomatis yang generasi anak-anak ini nggak bisa kan ngelanjutin gitu. Nah oleh sebab itu sebagai generasi muda kita harus bisa penghubung. Artinya kita nggak bisa bela yang tua-tua, tapi kita juga nggak bisa bela yang anak-anak aja gitu loh. Harus ngeblend gitu ya. Nggak bisa cuma milenial terus yang old school gitu, nggak bisa. Old school. Apa sih bahasanya nggak tahu. Nah kadang sebagai pemuda kita juga ngeremehin yang orang tua gitu. Apa malah yang anak-anak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh kalau saya pribadi ya, orang tua itu orang yang lebih di atasnya pemuda itu mereka menang pengalaman sebenarnya. Oh, benar. Dan mungkin pengetahuannya lebih banyak gitu. Dan otomatis kita harus menghormati mereka. Sementara kita yang anak-anak pun mungkin anak-anak itu buat kita anggapannya enteng gitu ya, karena mereka belum tahu apa-apa gitu. Iya, Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita nggak bisa mau penting mana gitu, nggak bisa. Karena saya sebagai pemuda, saya harus menganggap diri saya penting gitu. Begitu juga yang orang-orang yang sudah dewasa, itu juga harus menganggap dirinya penting. Sehingga ketika semua orang menganggap dirinya penting, itu jadi semuanya bekerja bersama gitu. Nah, ketika orang tua menganggap kita, alah kamu nggak ada pengalamannya, itu sebenarnya juga salah menurut saya. Kenapa? Karena begini kan, kadang masa ketika berjalan itu
pasti ada sesuatu perubahan gitu. Kalau misalnya guru dulu, biar zamanku tuh gini, zamane bu guru tuh gini loh, lebih bagus pendidikannya. Loh nggak bisa, karena zaman sekarang tuh sudah beda pola pikir gitu loh. Zaman dulu mungkin bisa dengan di balang penggaris gitu, tapi anak sekarang nggak bisa gitu, karena memang sudah beda. Jadi nggak selamanya murni apa yang diterapkan zaman dulu itu bisa diterapkan sekarang gitu. Jadi mau menang pengalaman betul, tapi nggak jaminan pasti bisa diterapkan gitu. Nah itu yang mungkin di sini juga harus kita harus saling menghormati. Makanya yang penting itu saling menghormati antara yang generasi setelahnya dan sebelumnya gitu. Nah aku ya setuju sama Mas Yusa sih. Emang yang lebih tua di atas kita tuh emang nggak selalu benar gitu loh. Kita cuma apa ya? Kita coba open mind lah. Kan zamannya mereka sama kita ya beda. Ya. Apa yang mereka dapatkan sama kita dapatkan, meh lingkungan, meh cara didik. Toh mereka pun diasuh oleh orang tua mereka sebelum mereka menjadi orang tua. Iya. Dan cara mengasuh yang diajarkan orang kakek nenek kita ke orang tua kita tuh beda juga. Caranya beda. Dulu belum ada ini, sekarang sudah ada ini kayak gini, sudah beda lagi permasalahan yang dihadapi gitu ya. Iya. Kalau Jen sama Yura gimana? Kalau Jen lebih ke anak-anaknya, kan kadang pemuda tuh mikir kalau anak-anak tuh masih nggak penting gitu. Padahal kalau dipikir-pikir itu malah mereka tuh bakal jadi selanjutnya kita gitu. Kalau misalnya kita ngeremehin terus, masa bodoh terus, malah terus nanti didik merekanya itu gimana? Iya betul. Berarti ya benar ya, memang harus saling perhatian, saling menghormati. Berarti tugas kita itu ya. Kalau Yura sama saling menghargai. Selama saling menghargai ya itu. Nah jadi ketika semuanya itu bisa bekerja sama, yang tua, muda, anak-anak, semua kerja sama, itu mesti hasilnya jos gitu. Karena disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Nah sekarang aku mau tanya nih yang erat kaitannya dengan pemuda. Sumpah Pemuda dulu itu kan juga sempat protes ya dengan Soekarno dan Bung Hatta. Banyak problematik di antara pemimpin-pemimpin bangsa. Betul. Dan yang sekarang pun juga akhir-akhir ini terjadi, beberapa waktu yang lalu itu demo. Nah, kalau menurut host-host di sini gimana demo kemarin? Setuju, tidak setuju, atau abu-abu? Mana? Dari urut umur yang paling muda. Iya. Nek aku sebenarnya Nek itu apa ya? Kalau itu nggak ada di KBBI itu, nggak ada. Kalau gue apa? Kalau aku tuh menurutnya, aku nggak bisa jawab gitu karena aku juga nggak terlalu ngikutin politik gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya apa yang dimasalahin kok jadi demo tuh sebenarnya itu tuh kenapa gitu, karena aku nggak baca berita. Iya. Kalau Jen? Kalau Jen masih abu-abu sih, soalnya ada yang ikut cuma gara-gara ikut-ikutan temen nggak tahu. Yeah. Kalau bener apa salahnya belum tahu pasti. Kamu kah? Nah aku sendiri yang dilakukan mahasiswa kemarin waktu demo itu ya itu lebih kayak itu cara mereka ngapresiasi pendapat mereka. Toh mereka yang nerusin bangsa, mereka dalam waktu itu pun mereka menjadi jembatan antara kita yang masih kecil sama yang dewasa. Jadi nek dibilang mereka salah ya enggak. Oke. Kalau aku dibilang salah ya salah, dibilang benar ya benar. Kenapa? Karena gini, kalau pemuda sementara ini mereka gampang banget tersulut emosi. Kalau aku dari yang segi salah itu. Kenapa? Karena ya walaupun memang DPR ada kurangnya gitu ya, mereka nggak menginformasikan, tapi untuk bertindak terlalu cepat gitu menurut aku pribadi itu terlalu kesusu gitu, karena juga banyak yang ditanyai ternyata nggak tahu isinya gitu. Nah itu salahnya aku di situ. Tapi kalau betulnya itu malah gimana ya, kayak itu malah jadi perhatian pemuda buat negara gitu loh. Salah satu gimana momentumi mereka, gimana anak-anak pemuda itu malah memperhatikan, oh berarti kerjanya pemerintah tuh gini, oh kelihatan kalau itu bukti pemuda itu bukti peduli sama negara. Nah itu sisi positifnya. Yang jadi sisi negatif tambahan lagi itu juga kalau hal kayak gitu itu sangat mudah buat disusupi, kayak apa ya, kayak banyak orang yang
memakai momentum itu buat hal-hal negatif. Kayak mereka diboncengin sama kepentingan-kepentingan lain ya, gitu. Betul gitu. Yang alhasil juga pemuda juga jadi dicap jelek gitu ya. Padahal ya mereka berhak mengapresiasikan menyuarakan suaranya, mengekspresikan suaranya gitu. Tapi ya yang perlu jadi catatan sangat-sangat penting itu adalah jangan selalu protes dulu, tapi coba dipahami dulu baru kita action gitu. Ya itu sih yang ya mungkin salah satu kelemahan pemuda saat ini kalau menurut aku sih mudah termakan hoax sih kalau aku. Oh, sama mereka tuh ya masih kurang panjang sabar ya. Iya. Terlalu cepat-cepat pengen mutusi. Mungkin belum bisa mikir oh ini dampak positifnya apa, tapi selalu dicap negatif gitu ya. Jadi kayak sudah kepahitan dulu sebelumnya dari ke pemerintah karena ya berbagai macam hal gitu. Terus itu apa yang kalau pas demo itu kan biasanya ada yang anarkis gitu kayak ngerusak fasilitas umum gitu kan juga sebenarnya salah kan. Salah nah, banget itu yang kan. tadi kita maksud dengan diboncengi itu ya ya kayak gitu itu. Tapi kalau mau kita kilas balik zaman dulu pas ketika Soekarno sama Hatta bilang nanti dulu proklamasi ini nanti dulu. Tapi kalau nggak didesak sama pemuda ya mundur-mundur terus gitu ya. Sama jadi Sultan Syahrir sama siapa ya lupa. Terus diculik itu toh. Nah berarti ya memang benar kita itu harus saling menghargai karena kita saling membutuhkan gitu. Iya benar. Nah kita mau ke bahasan selanjutnya. Bahasan selanjutnya masih tentang pemuda. Kalau di zaman sekarang kaitannya sama Sumpah Pemuda itu apa? Ya yang seperti tadi kita bilang, yaitu kita menemukan di mana poin kita harus saling menghargai gitu. Ada tambahan teman-teman? Kayak kaitannya Sumpah Pemuda yang dulu sama sekarang tuh, ya di Indonesia tuh udah melewati berbagai masa kan. Sampai suatu saat di masa lalu pun terjadi Sumpah Pemuda. Kayak apa yang disuarakan di Sumpah Pemuda pun ya harusnya kita hargai dan kita amalkan dalam kehidupannya sekarang. Toh kalau dilihat-lihat isi Sumpah Pemuda itu masih relevan sama kehidupan sekarang. Iya, betul. Satu bahasa, satu bangsa, satu tumpah darah. Oh iya. Tanah air. Maafkan saya guru PKN. Aku lupa. Aku ya lupa. Terus kalau Yura sama Cin ada tambahan tentang apa kaitannya kita dengan Sumpah Pemuda dulu yang sekarang? Kalau aku mungkin yang sama itu kayak pemuda itu sama-sama berdampak besar buat bangsa gitu. Betul. Ya. Cin? Mungkin kalau dulu pemuda masa bodoh gitu, mungkin sampai sekarang kita gak masa tahu bodoh. sih. Ya. Mungkin kalau zaman dulu pemuda juga nggak berjuang angkat bambu runcingnya buat kita juga kita nggak sampai keadaan sekarang gitu ya. Jadi betapa pentingnya pemuda. Jadi buat pemuda-pemuda yang lihat apa ini namanya show ya, story ini, yang buat yang lihat story ini, podcast ini, kalian itu sangat berharga. Jadi setiap insan yang tercipta di bumi ini, setiap kalian itu berharga gitu. Jangan bilang aku nggak ada gunanya gitu. Karena ya itu contohnya dulu itu pas Sumpah Pemuda ya. Kalian itu diciptakan Tuhan untuk memberkati semesta itu. Ya tapi betul sekali juga sih. Karena kalau ya walaupun sekecil tuh kita cuma bagian kecil tapi tanpa kita juga nggak akan bekerja itu ya. Nah, kalau pesan-pesan buat pemuda bangsa Indonesia kira-kira apa kalau sekarang? Yang ujung. Iya. Kalau pesan pemuda buat bangsa Indonesia itu pesan kita buat Indonesia itu apa? Buat pemuda-pemuda di Indonesia kalau itu harus aktif, peduli, terus apa ya? Jadi pemuda yang positif. Positif ya. Next Yura? Mungkin apa ya lebih produktif juga, apalagi di masa-masa sekarang ini kan juga lumayan susah. Jadi ya harus pinter-pinter memanfaatkan waktu, bijaksana, capailah cita-cita setinggi-tingginya,
karena kita juga ke depan bakalan jadi pemimpin negeri gitu. Oh iya. Oke. Oke. Nah, aku pesan buat teman-teman yang nonton story ini, gimana? Kato ada, maaf saya santai aja. Kalau kita kan masih muda, jangan sampai kita nyiak-nyiak ke masa muda kita. Isi aja sama hal-hal yang itu bakal berdampak buat sekeliling kita, dan itu pun nggak akan hilang sampai hari tua kita. Biar ada kenangannya. Oke, sudah itu. Oke. Kalau dari aku, karena sekarang semuanya itu serba digital dan kita bisa dibilang kita melihat dunia sekarang melalui HP. Karena kita lihat semuanya pakai HP gitu. Jadi pesan utama buat aku, pertama itu kita jangan mudah termakan hoax dulu. Usahakan pikiran kita positif dulu. Ketika pikiran positif, kita lihat sesuatu yang buat kita kaget, jadi kita sudah ayam dulu, nggak termakan emosi itu. Kalau aku paling penting itu sih, jangan mudah termakan hoax dulu. Bisa kita cek dulu, bisa kita lihat dulu informasi yang lain gitu, jangan langsung share, apalagi kita jadi agen-agen penyebar hoax itu. Iya benar. Apalagi jangan masuk grup-grup keluarga yang banyak hoaxnya. Oh itu saya sok dapat kiriman dari Pak D itu jangan sok malas buka dulu, tapi kok notifnya tuh mengganggu saya. Tapi ya menarik, kadang kan clickbait toh, wow menakjubkan gitu. Jadi ya jangan mudah kaget karena zaman sekarang tuh semuanya gampang ditarik gitu. Jadi jangan mudah termakan hoax. Dan pesan saya, ya aku punya 3 kata ini sih, cerdas, kreatif, produktif, itu dari dulu aku punya itu. Tapi bener, cerdas itu ya tadi kita jangan pinter-pinter milih informasi itu cerdas. Cerdas itu bukan berarti nilainya 100 apa-apa, ya itulah bonus lah nilai 100, tapi terlebih kita cerdas buat memilih jalan kehidupan kita di mana gitu. Kemudian kreatif itu kita bicara tentang di era seperti ini seperti apa, seperti yang tadi Yura bilang, kita punya cara-cara yang lebih modern, lebih inovatif gitu. Nah, ada yang juga saya kenal dengan satu kata-kata ini, kerja keras gitu. Nah, kalau di era sekarang menurut saya pribadi kita lebih bisa dibilang lebih bekerja lebih efektif kalau kita kerja cerdas gitu. Jadi nggak harus kerja yang ngoyo, tapi kita dengan cara-cara yang kreatif akhirnya kita bisa mencapai suatu goal tapi dengan hal-hal yang ringan gitu. Jadi nggak perlu ngoyo gitu. Kemudian produktif, tadi kita bisa menghasilkan ya bukan hanya tentang ekonomi saja, bukan tentang uang aja, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin inovasi tentang ya sampah lah, tentang media sosial yang bermanfaat gitu. Jadi itulah di situ fungsi-fungsi kita yang mungkin orang tua dan tidak kenal tentang teknologi sekarang, dan yang anak-anak belum kenal dan nantinya akan kenal. Nah, kita harus sediakan mereka dan kita juga harus memanfaatkan itu gitu. Kalau Oka sudah ada lagi tambahan? Nah, aku kayak udah cukup itu dulu ya. Dan yang paling penting tadi kita harus saling menghargai. Yang anak-anak menghargai pemuda menghargai anak-anak. Yang orang tua harus kita menghargai pemuda juga harus menghargai orang tua, karena disitulah kita saling bekerja sama gitu. Amin. Karena persatuan itu sangat penting. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Runtuh Mas. Oh iya, ya. Sekiranya itu dulu story pada hari ini. Yang kita pelajari dari pemuda adalah seseorang yang mau berdampak, gak mikirin diri sendiri, gak nyanyiin waktu, menghargai yang di atas sama yang di bawahnya, serta menjadi alat Tuhan tentunya. Apalagi kita pemuda Kristen, jangan sampai kita menyanyiakan bakat potensi yang telah dikasih Tuhan dulu. Betul. Nah, itu Ica. Kalau ada pertanyaan atau mau request apa, asal nggak request lagu, itu radio. Titip salam. Titip salam. Wow, zaman 2002. Itu aja. Terima kasih dari kami.
Story Youth. Jangan lupa saksikan Youth Story episode berikutnya tiap Sabtu jam 12 siang. Sampai ketemu kembali. Bye bye. God bless you. God bless.